Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Good afternoon. How are you today? Mudah-mudahan kalian masih sehat ya. Hari ini kalian berada di part 8 atau bagian 8 ya. Oke, hari ini kita belajar sudah di bagian 8. Dalam bahasa Inggrisnya part 8. Oke. Kita di bagian 8 masih mengupas interrogative pronoun teman-teman, atau kata ganti pertanyaan. Oke, sebelum kita bahas masuk ke materi, ini ada permintaan dari kurang lebih ada 4 orang ya, termasuk sebagian siswa saya meminta pembahasan jangan terlalu banyak. Jadi ini saya ambil satu saja ya teman-teman. Dari interrogative pronoun itu kemarin ada who, ada whom, ada what. Sekarang saya ambil where. Where itu artinya di mana teman-teman. Jadi bahasa Indonesianya di mana, ini kata tanya ya, kata ganti pertanyaan yang akan menggantikan sebuah tempat nanti teman-teman, menanyakan sebuah tempat. Jadi di mana kita menggunakan dalam bahasa Inggrisnya where. Terus masuk ke contoh ya teman-teman. Contoh yang pertama, dia belajar di LPS Afifiyah. Berarti dia belajar di LPS Afifiyah. LPS Afifiyah ini berarti tempat teman-teman. Oke. Kita akan mengupas ini nanti teman-teman. Akan dirubah menjadi sebuah pertanyaan. Jadi yang tepat kalau menanyakan tempat LPS Afifiyah itu kita menggunakan kata where, atau artinya dalam bahasa Indonesia di mana. Oke, contoh dalam bahasa Inggrisnya she studies in LPS Afifiyah. Dia perempuan belajar di lembaga pendidikan sosial Afifiyah, seperti itu ya. Jadi ini LPS Afifiyah ini tempat atau nama sekolah teman-teman. Jadi she studies in LPS Afifiyah. Jadi kalau diartikan lagi, dia perempuan ini teman-teman, karena ini she ya. Ini adalah subjek pronoun, kemarin sudah dibahas. Ini adalah personal pronoun atau bisa disebut dengan subjek pronoun. Jadi dia belajar di LPS Afifiyah. She studies in LPS Afifiyah. Oke, langsung ke eksekusi ya teman-teman. Kita langsung ke poin hari ini. Kita masuk ke inti hari ini. Kita akan membuat pertanyaan mengenai tempat teman-teman. Jadi nomor 3, ini saya bagi menjadi 1, 2, 3. Kebetulan kita mau menanyakan sebuah tempat hari ini teman-teman. Oke, cara membuatnya, LPS Afifiyah ini kita ganti dengan where teman-teman, tapi harus berada di depan. Sebab pertanyaan itu berada di depan teman-teman. Interrogatif pronoun itu posisinya nanti berada di depan. Oke, seperti itu. Jadi LPS Afifiyah ini diganti dengan where. Setelah itu, setelah where, kembali lagi kita dengan auxiliary do atau does. Kemarin kalau membuat pertanyaan teman-teman ya, sebelum kita belajar interrogative pronoun, cukup dengan does she study sudah terbentuk sebagai pertanyaan teman-teman. Ini kalau hanya does she study, apakah dia perempuan belajar, seperti ini teman-teman. Jadi dengan does she study ini sudah merupakan suatu pertanyaan teman-teman.
cuma tidak berfungsi menanyakan tempat. Jadi kalau menanyakan tempat, perhatikan LPS Afifiyah ini, in LPS Afifiyah kita ganti dengan where, kemudian ditambah auxiliary do atau does. Kebetulan di sini she, maka kita kasih auxiliary does, teman-teman. Kata kerja bantu does. Kemudian setelah itu kita masuk ke subjek lagi, teman-teman. Kita taruh subjek lagi, kemudian kata kerjanya kita taruh lagi. Jadi cukup di sini sudah menjadi pertanyaan. Kok di sini tidak ditulis, Mister? Umpamanya ada pertanyaan dari sebagian teman. Ya, kenapa? Karena yang ditanyakan ini nggak mungkin ditulis lagi. Karena ini tertutup atau menjadi sebuah pertanyaan. Oke, menjadi where does she study? Jadi sekali lagi intinya pada pembahasan kali ini kita membuat pertanyaan menggunakan where, yaitu menanyakan sebuah tempat. Karena where ini artinya dalam bahasa Indonesia di mana. Jadi kita mau menanyakan tempat ya teman-teman. Jadi dia perempuan belajar di LPS Afifiyah. Jadi LPS Afifiyahnya yang kita mau tanyakan hari ini dengan menggunakan kata atau kata ganti pertanyaan where. Maka menjadi where does she study? Where does she study? Where does she study? Where does she study? Oke, maka jawabannya she studies in LPS Afifiyah. Dia itu belajar di LPS Afifiyah. Seperti itu teman-teman. Oke, mudah-mudahan kalian bisa menangkap dan bisa memahami ya. Kemudian masuk ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2 teman-teman. Kamu mengambil mobil di garasi. Oke. Sudah bisa membayangkan ya teman-teman bahwa kita akan menanyakan sebuah tempat ini di garasi. Jadi kita fokusnya ke tempat teman-teman. Jadi kamu mengambil mobil di garasi. Bahasa Inggrisnya you take a car in the garage. Jadi bahasa Inggrisnya you take a car in the garage. Kamu mengambil sebuah mobil di garasi. Jadi yang mau kita tanyakan in the garage. Jadi nomor 4 ya teman-teman, posisi nomor 4. Oke. Jadi in the garage diganti dengan kata ganti pertanyaan atau interrogative pronoun where. Jadi tempat itu interrogatif pronounnya adalah where. Kata ganti pertanyaannya adalah where, teman-teman. Jadi menjadi where do you take a car? Where do you take a car? Di mana kamu mengambil sebuah mobil? Jawabannya umpamanya mau menjawab I take a car in the garage. Seperti itu ya. I take a car in the garage. Jadi, where do you take a car? I take a car in the garage. Jadi, di mana kamu mengambil sebuah mobil? I take a car in the garage. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan ini meskipun sedikit ya, mudah-mudahan ini kena ya di hati kalian semua, di pemahaman, di pengertian kalian ya. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap ya. Oke, hari ini intinya kita membuat pertanyaan dengan menggunakan kalimat atau kata pertanyaan where. Jadi intinya kita menanyakan sebuah tempat hari ini teman-teman. Oke, untuk pembahasan perubahan she studies menjadi she study di sini, oke, kita akan bertemu di part-part selanjutnya teman-teman, karena kita fokusnya bukan di sini ya teman-teman. Kita fokusnya, tapi saya yakin ada sudah yang paham ini, tapi saya tidak akan membahas ini karena pembahasan hari ini kita fokus di
cara membuat pertanyaan dengan kata well. Oke. Seperti itu. Thank you. Terima kasih. Sampai ketemu di part 9 atau bagian 8. Oke, see you later. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.